Pilih botket ya, diklik botketnya, diklik. Ya, ada. Diklik botketnya ya. Aman. Udah, yuk. Udah, stop bacanya. Kita mulai aja ya. Harus Ayo, di stop dulu bacanya. kondisi Halo. Dulu bacanya ya. Alip, sudah Lip, cukup Lip. Oke, siap. Sudah ada semua ya. Baik, Pak Firman mulai aja ya, sambil nunggu teman yang lain. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak kelas 2A dan 2B. Gimana semuanya, kabar baik semuanya, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baca. Kemarin gimana PTS-nya, susah nggak? Bisa. Oke. Kita berarti minggu lalu kita nggak ketemu ya karena PTS kalian. Baik, hari ini Pak Firman, ya hari ini kalian buka LKS-nya halaman 17 sudah belum? Sudah. Halaman 17 dulu dibuka, sudah belum? Sudah, baik. Yang kita hari ini masuk ke materi terakhir ya, yang di bab 2, oke? Oke. Apa itu yang D bacanya? Coba dibaca dulu. Siapa yang bisa baca yang D? Yang D. Si perangkat komputer harus aman Yang ada huruf D-nya. Kelihatan nggak huruf D-nya? dalam kondisi baik. Si perangkat komputer harus aman kondisi harus dalam kondisi baik. Di unmute dulu sebentar ya, biar Pak Firman jelasin, oke? Di unmute dulu ya, suaranya di unmute dulu. Di unmute dulu yuk. Sebentar Pak Firman unmute. Sebentar ya, sebentar. Nanti Pak Firman jelasin sambil lihat LKS ya. Nah, Pak Firman unmute dulu. Ambil berapa waktu sejak Ya, baik. Sudah Pak Firman mute suaranya. Jadi Pak Firman aja dulu yang terangin ya. Baik. Hari ini kita akan masuk ke pertemuan yang terakhir, di materi terakhir di bab 2 ya. Yaitu bagian D. Kalau kalian buka LKS halaman 17. Sebentar Pak Firman lanjutin dulu tampilannya. Berubah. Yang D itu kita masuk ke bagian tips, tentang tips keselamatan dan kesehatan dalam menggunakan komputer ya. Jadi kalau kalian ingat nih ya, di bab 2 itu kemarin kita sudah belajar tentang gangguan kesehatan, yaitu yang bagian A tuh di halaman berapa? Halaman 14. Lalu cara aman itu di halaman 15, kita sudah belajar. Nah, ini terakhir mari kita belajar di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang keyboard ya, mengetik itu di halaman 16 sampai 17. Nah, hari ini kita terakhir yaitu tentang tips kesehatan dan keselamatan menggunakan komputer ya. Ini di halaman 17 sampai 18. Ini materi terakhir kita di bab 2. Baik, kita awali dulu. Yang pertama ada 4 tips ya, ada 4 tips. Yang pertama, satu tips yang pertama yaitu adalah instalasi perangkat komputer harus aman ya. Instalasi perangkat komputer harus aman. Caranya gimana Pak? Caranya yang pertama, kabel harus dalam kondisi yang baik ya. Terdengar nggak suara Pak Firman? Dengar suaranya jelas ya, suaranya ya. Coba kalau jelas jempolnya ke kamera biar Pak Firman tahu. Oke, siap. Baik, yang pertama dipastikan kabel harus dalam kondisi yang baik. Jangan ada kabel yang sedikit putus atau tersobek. Nah, itu nanti akan membuat kabelnya tidak berfungsi ya, atau bahkan lebih parah, tapi jadi konslet atau kabelnya kebakar.
Nah, lalu yang kedua, pemilihan kualitas kabel. Di sini perhatikan ya. Pemilihan kualitas kabel itu harus yang bagus ya. Jadi kita harus pilih kualitas kabel yang bagus supaya apa? Supaya kalau kualitasnya rendah nanti akan mudah terbakar. Jadi harus kabel yang kualitasnya bagus. Kalau kualitasnya rendah nanti akan mudah terbakar. Nah, di sini ada contoh kabel. Di sini ada kabel power sama kabel VGA. Nah, ini kabel yang nanti saling menghubungkan antar perangkat komputer. Nah, kalau ini standarnya semua seperti ini. Standarnya semua sudah bagus ya. Ini semua tebal memang dia kabelnya. Nah, ini sudah termasuk kualitas yang baik. Yang jadi permasalahan itu adalah biasanya kabel listrik. Nah, ini stop kontak nih kadang-kadang nih suka nyolok ke stop kontak nih, namanya periksa ujung stop kontak berkala. Nah, ini kadang-kadang yang suka bermasalah di sini ya. Jadi perhatikan dalam menggunakan listrik, jadi hati-hati lagi, periksa kembali kabelnya sudah benar atau tidak, nyoloknya jangan setengah-setengah, jangan nanti antara masuk dengan tidak masuk. Nah, itu akan memastikan timbulnya konsleting. Kalau untuk kabel komputernya sendiri itu semuanya sudah aman ya, karena mereka sudah terstandar seperti itu. Nah, baik, di sini yang perlu Pak Vino sampaikan adalah untuk mencegah ya kerusakan pada komputer atau biar tidak terlalu banyak kabelnya, itu nanti akan dirapihkan kabelnya, karena sini kabelnya banyak sekali. Kalau kalian perhatikan, ini kabel ini butuh dua kabel seperti ini. Yang satu kabel ini ke monitor, satu lagi kabel ini ke CPU. Fungsinya buat apa Pak Firman? Fungsinya kabel ini itu untuk dapetin energi listrik dari sumber listrik. Contoh dari stop kontak ini. Ini colokin di ujung sini. Nah, ininya ujung ini colokin ke monitor. Nah, terus satu kabel lagi colokin ke CPU-nya biar ada listriknya. Sedangkan ini tuh kabel untuk menghubungkan monitor ke CPU-nya. Jadi kalau nggak ada kabel ini, CPU-nya nggak nyala karena walaupun walaupun monitornya ada listriknya, tapi dia tidak akan ada gambarnya karena tidak ada kabel ini. Nanti kabel ini tuh akan menghubungkan dari sini ke sini. Nah, sedangkan gimana Pak kalau keyboard dengan mouse listriknya? Mouse dengan keyboard ya, ini dua perangkat ini, dia ngambil listrik dari CPU langsung. Jadi dia nggak nyolokin ke sini tapi ke CPU. Nah, mungkin yang paling ribet atau banyak kabelnya itu di bagian belakang CPU. Nah, ini yang harus dirapihkan kabelnya supaya tidak serimpet ya. Apalagi kalau terlalu banyak kabel itu kadang suka tidak nyolok. Nah, itu yang membuat fungsinya dari perangkat kayak mouse, monitor ini dan keyboard kurang baik. Seperti itu ya. Jadi yang pertama itu adalah instalasi perangkat komputer harus aman. Pastikan kabel kondisinya harus baik. Yang kedua, kualitas kabel harus bagus ya. Kalau kualitasnya rendah, maka akan mudah terbakar. Dan terakhir, kita pastikan di sini ujung stop kontaknya jangan sampai ada kendala atau konsleting, nanti berbahaya, bisa kebakar. Oke, itu yang tips pertama. Yang kedua, itu di halaman 18. Kalau kalian buka di halaman 18. Nah, pastikan tempat kerja komputer dirancang secara ergonomis. Nah, kita udah bahas nih ergonomis sebelumnya ya, yaitu yang keselamatan, keamanan, dan kenyamanan kita bekerja. Nah, ini apa saja sih dibahas di tips yang kedua ini? Yang pertama, nah, kalian harus mengurangi penggunaan komputer yang berlebihan, tapi yang tanpa istirahat. Nah, ini akan menyebabkan berbagai macam gangguan kesehatan ya. Baik itu nanti gangguan pada bagian mata, ya seperti matanya lelah, iritasi mata, atau di bagian tangan nyeri, pegel karena terlalu lama di depan komputer. Nah, ini harus dikurangi penggunaan komputer yang berlebihan. Yang berikutnya adalah menggunakan variasi perangkat komputer. Jadi tangan kalian jangan cuma di satu perangkat. Ya, ini ada variasi itu adalah berpindah-pindah. Megang barangnya, megang alat komputernya itu berpindah-pindah.
Di sini dimaksudnya adalah variasi perangkat input. Nah, kalau kalian belajar di kelas 1 tuh mesti ingat perangkat input itu di sini adalah keyboard dan mouse. Nah, ini kadang-kadang kan kita tangan kiri di keyboard, tangan kanan di mouse. Nah, seperti itu ya. Cara supaya tangan kita tidak tegal, harus ada variasi. Berikutnya, nah ini hampir mirip dengan yang pertama tadi. Jangan mengetik lebih dari 30 menit. Bukan nggak boleh ngetik lebih dari 30 menit ya, tapi di sini maksudnya adalah jangan mengetik lebih dari 30 menit tanpa istirahat. Supaya apa? Supaya tangan kalian tuh nggak pegel kalau ngetik. Nah, kalau bisa selama 30 menit istirahat dulu ngetiknya, berhenti dulu ya. Nanti melakukan gerakan-gerakan di tangan, ya, senam relaksi namanya. Nanti Pak Firman jelasin di tips yang ketiga. Berikutnya, nah sering melakukan perenggangan. Perenggangan itu apa Pak? Perenggangan itu adalah kalau kalian sebelum olahraga biasanya melakukan pemanasan. Itu biar badan tidak kaku, maka disebut perenggangan ya. Nah, itu nanti di tips yang ketiga, perenggangan. Baik, kita masuk ke tips yang ketiga, yaitu tentang senam relaksi atau perenggangan. Nah, ini langsung ke contohnya ya, Pak Firman kasih lihat sih tampilan gambarnya. Pertama, kalau misalnya kita sudah mengetik menggunakan komputer nih selama 30 menit, nah kalian bisa istirahatin. Caranya gimana, Pak? Caranya jarinya itu dimekarkan seperti ini. Ini gambarnya. Nah, dimekarin seperti ini, jadi biar tidak tegang ya. Dimekarkan seperti ini jari-jarinya, ditahan 10 detik ya, ditahan 10 detik. 1 2 3 4 sampai 10. Nah, kalau sudah kalian bisa melakukan tekuk jari ke buku jari ya. Melakukan tekuk jari ke buku jari. Buku jari itu mana sih, Pak? Buku jari nih, perhatikan di sini ada gambar sebentar Pak Firman tampilin. Nah, ini jari kalian ya, di sini ada garis-garisnya tuh 1 2 3. Nah, itu namanya buku jari. Nah, biar tidak terlalu pegal megang mouse atau mengetik. Nah, ini sambil ditekuk-tekuk aja jarinya ya, untuk merilekskan tulang-tulang yang ada di bagian jari. Nah, ini contoh bentuk senam relaksi atau perenggangan ya. Berikutnya, nah, ini adalah merentangkan siku ke atas kepala. Nah, ini sikunya ke atas, ya, direntangkan ke atas kepala. Lalu lengan bagian bawah berjuntai ke belakang. Jadi ini lengan ke belakang kepala. Nah, ini berfungsi untuk meredakan rasa nyeri pada punggung atau lengan biasanya ya. Meredakan rasa nyeri pada punggung maupun lengan. Kalau yang ini rasa nyeri pada jari-jari ya. Kalau ini juga sama, jari-jari dan bagian tangan ya. Berikutnya, genggam tangan di belakang kepala dan duduk dengan tegak seperti ini. Nah, ini biasanya untuk bagian lengan juga sama. Jadi tangan kita ini genggam ke belakang kepala. Nah, ini dilebarkan lengannya biar tidak tegal. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu. Berikutnya, duduk tegak di kursi, lalu genggam tangan di belakang selerak kursi. Ini hampir sama dengan ini, cuma bedanya tangannya ini di atas kepala, di belakang kepala. Nah, kalau ini dia di belakang kursi, tangannya ke belakangin. Jadi ini sama ya, buat merilekskan atau biar tangan kalian itu nggak pegal, terutama bagian bahu. Biasanya yang sering pegal itu bahu. Berikutnya, nah, ini kalau lehernya terlalu lama menghadap komputer nih, suka pegel lehernya, kalian bisa menundukkan kepala ke arah telinga, dimiringkan kepala secara perlahan ya, jangan langsung ditarik gitu, nanti sakit lehernya malah. Ini perlahan saja ya, seperti ini gerakannya. Lalu berikutnya, gerakan bahu ke depan belakang. Nah, seperti ini. Ini bahu nih, biar nggak pegal ya, itu dimajukan, digerakkan ke depan dan ke belakang bergantian. Nah, ini contoh gerakan ya, gerakan senam relaksi supaya menghindari rasa nyeri atau pegal, biasanya di bagian tangan, siku, lengan, leher maupun
pundak kalian. Seperti itu ya. Ini tips ketiga tentang senam relaksi. Baik, berikutnya yang terakhir yaitu adalah menjaga kesehatan mata. Ya. Pertama, istirahatkan mata dengan melihat pemandangan yang sejuk. Sejuk itu contohnya apa, Pak? Contohnya kalian bisa melihat tumbuhan atau tanaman, atau bisa melihat ke bagian luar rumah ya. Jadi mata itu kemarin sudah Pak Firman jelaskan selama 20 menit istirahatkan mata 20 detik ya. Jadi alihkan pandangan mata 20 detik ke jarak benda yang kurang lebih 6 meter. Nah, di sini kita bisa melihat pemandangan yang sejuk. Contohnya ada bunga, ada pohon, tanaman yang hijau-hijau, atau mungkin ke arah tembok tapi warnanya yang agak soft, lembut, jangan terlalu terang. Apalagi kalau kalian habis main komputer, megang HP, wah itu sama aja. Habis lihat cahaya lagi terang. Nah, matanya nanti sakit, ya tegal. Nah, ini yang pertama. Lalu berikutnya, bagi kalian menggunakan kacamata, jangan lupa untuk selalu dibersihkan kacamatanya ya. Kacamatanya untuk selalu dibersihkan. Kalau menggunakan softframe, boleh dibersihkan juga softframe. Kalau nggak pakai kacamata lebih bagus. Nah, inilah fungsinya kenapa kalian harus menjaga kesehatan supaya terhindar dari penggunaan kacamata ini ya. Baik, berikutnya tidak lupa untuk menjaga kebersihan pada monitor supaya apa? Monitor itu biar tidak berdebu atau buram. Nah, kalau buram nanti layar monitor itu akan memantulkan cahaya seperti itu. Lalu berikutnya, nah ini gambar monitornya ya. Nah, terakhir adalah menggunakan layar anti radiasi. Seperti ini anti radiasi. Ini layar yang warna hitam. Nah, ini namanya disebut dengan anti radiasi untuk mengurangi efek pantulan cahaya dari komputer. Ya, baik. Anak-anak bisa suaranya dinyalakan mic-nya. Nyalain dulu mic-nya yuk. Takutnya nggak kedengeran sama Firman. Nyalakan mic-nya bisa nggak? Coba pakai ulang. Coba dinyalakan mic-nya. Berapa? Kepotong nggak suara Pak Firman putus-putus ya? Suaranya putus-putus ya? Enggak, Pak. Ya, jadi tadi kita ada berapa tips yang kalian lihat di LKS tadi? Ada berapa jumlah tipsnya tadi? Ada 3. ada 4 ya. Ada 4, jangan lupa. Nih, yang pertama apa? Yang pertama tadi tipsnya. Instalasi berangkat Nah, ini berhubungan dengan kabel ya. Jadi diperhatikan tentang instalasi ini berhubungan dengan kabel, yaitu kabel kondisinya baik, kualitasnya juga harus bagus, jangan kualitas rendah. Kalau rendah nanti malah mudah terbakar atau konslet ya. Nah, dan juga periksa ujung stop kontak. Ini namanya ujung stop kontak. Ya. Ya, lalu tadi yang tips kedua apa namanya nih baca? Coba. Hentikan tempat kerja, dihentikan tempat kerja Ergonomis ya, ergonomis, bukan ekonomis. Hati-hati bacanya. GG ya, bukan K. Nah, di sini tadi tipsnya itu lebih kepada penggunaan waktunya, diperhatikan ya. Jangan mengetik lebih dari 30 menit tanpa istirahat. Lalu menggunakan variasi gerakan pada perangkat input. Nah, perangkat input tadi ini ya, contohnya ya, ada keyboard dengan ada apa nih, gambar apa nih? Ini gambar mouse ya. Yang ketiga apa yang ketiga? Senam relaksi. Nah, pintar ya. Senam relaksi. Nah, ini buat kalau sudah di depan komputer, rasa badan pegel gak enak, boleh melakukan gerakan senam relaksi ya. Senam relaksi.
Ini yang ketiga ya, senam relaksi. Makan jari-jari, tekuk jari-jari. Ya, jari-jarinya ditarik gini, ya. Lalu tekuk jari ke buku jari. Buku jari itu kalau kalian lihat, coba lihat jari kalian deh. Ada garisnya nggak? Ada berapa garis jari kalian? Ada garis. Ada 3 garisnya. Itu namanya buku jari ya. Itu namanya buku jari. Nah, ini beberapa gerakan-gerakan ya untuk menghindari rasa nyeri atau pegal bagian tangan, lengan, siku, pundak maupun leher ya. Seperti ini. Lalu yang terakhir apa tips terakhir tadi? Menjaga kesehatan mata. Ya. Yang pertama apa tadi? Mata melihat pemandangan yang mata dengan melihat pemandangan senang. Ya, sejuk. Lalu menjaga kebersihan kaca mata. Kalau punya kacamata ya, kalau menggunakan kacamata nih, nah dibersihin ya. Lalu menjaga kebersihan monitor, oke? Ya, monitor. Yang terakhir menggunakan layar anti radiasi. Saudara kalau anti radiasi ini bisa juga diatur di layar komputernya ya. Seperti itu. Baik. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Enggak. Ada apa? Apa? Enggak ada, Pak. Nggak ada. Baik. Ada, Pak. Kalau butuh materi tadi, Pak Firman aja ya. Tapi itu ada kok di LKS semua. Jadi Pak Firman tadi ngambil materinya di LKS semua, ada di LKS ya. Baik, nanti Pak Firman kasih soal latihannya hari ini. Bisa dibuka volunteernya nggak? Sebentar. Bisa. Nanti Pak Firman kirim dulu sebentar. Bisa. Tahan. Sebentar, Pak Firman ambil dulu. Tolong cek. Sebentar ya, Pak Firman buka linknya dulu sebentar. Oh, baik. Nanti aja deh, Pak Firman kirim ke grup aja ya, linknya ya, oke? Oke, Pak. Baik. Hari ini cukup sampai sini kita ketemu ya. Oke. 2 minggu lagi kita ketemunya, 2 minggu lagi ulangan ya. Jadi minggu depan masih kita masuk, minggu depan lagi baru ulangan yang kedua, oke? Ini udah. Baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek grup ya, Pak Firman kirimin nih. Gabung nih. Dengeran, Pak. Dadah teman-teman. Dadah. Teman-teman. Dadah. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam.